Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas selimpahan rahmat hingga detik ini kita masih bisa merasakan lancarnya nafas kita menghirup udara. Kita masih bisa menikmati makanan yang ada di depan kita, makanan yang telah kita santap untuk sarapan di pagi hari tadi. Kita masih menikmati kesehatan yang Allah berikan kepada kita, di mana banyak di antara manusia yang lain menginginkan kesehatan yang kita miliki. Maka tidak ada kata lain atas segala kenikmatan yang ada kepada kita, yang kita rasakan hingga detik ini, di usia kita yang sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersujud kepadanya, untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Maka tidak ada yang lebih mulia daripada bersyukur kepadanya, karena sedikit daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan predikat sebagai hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sesungguhnya sedikit daripada hamba-hambaku menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Kita ketahui bahwa ayat ini adalah penutup, potongan ayat ini adalah penutup suatu ayat, yang mana ayat itu menceritakan tentang keadaan orang yang menerima kenikmatan yang luar biasa dan tidak ada yang menikmati sebelum maupun setelahnya. Ya ala Dawud, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kita tahu keluarga Daud, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang mana besarnya kerajaan beliau belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang sebelumnya kepada orang sebelumnya ataupun setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala kenikmatan dunia yang dirasakan, tidak ada cara lain dan tidak bukan harus dengan melakukan kenikmatan tadi di atas ketakwaan. Tujuan akhir daripada seluruh kenikmatan adalah melakukan ketakwaan. Kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tujuan akhirnya adalah melakukan ketakwaan. Apa gunanya kenikmatan yang menempel pada kita jika perut kita kenyang namun kita justru tertidur pulas, malas melakukan ketakwaan? Apa gunanya kesehatan jika kita tidak melakukannya di atas ketakwaan, melangkahkan kaki kita, menggerakkan lisan kita untuk berzikir kepadanya, mengeluarkan harta kita yang banyak? Kalau tidak untuk ketakwaan, apalagi yang bisa kita lakukan? Karena harta yang kita punyai itu akan hilang. Jika kita makan, maka itu akan berubah menjadi kotoran. Harta yang kita miliki sepeninggal kita akan diperebutkan oleh keturunan kita. Harta tidak kita bawa, namun hisabnya akan terus ada pada kita hingga hari kiamat. Salam dan salawat terus kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Salawat dan salam yang senantiasa Allah dan malaikat lantunkan, Zat yang menciptakan kita seluruhnya, lalu dilantunkan oleh makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Lantunan salam dan sholawat
Allah aturkan dan malaikat lantunkan untuk seorang nabi yang mulia menjadi tuntunan kita. Akankah kita yang menjadi umatnya, yang mana umat beliau selalu beliau wanti-wanti, selalu beliau khawatirkan keadaannya di akhir zaman? Ketika sakaratul maut akan mendatangi beliau, beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Bayangkan, ada seseorang yang mencintai kita hingga nafas terakhirnya terlihat bukti dengan jelas bahwa kecintaannya begitu benar, jujur ketika kecintaannya kepada kita. Beliau mencintai umatnya hingga nafas terakhir akan hilang dihembuskan. Beliau mengucapkan ummati, ummati. Kecintaan mana lagi yang lebih besar daripada kecintaan tersebut? Yang mana di antara kita, jika kita mengucapkan saya cinta si fulan, saya cinta anak istri saya, namun di akhir nafas dia mengucapkan sesuatu yang bukan hakikat kecintaan dia. Ternyata selama ini mulutnya yang bergerak, namun hatinya mencintai apa yang dia dapatkan dari pekerjaan, dari harta yang dia kumpulkan. Kecintaan hakiki adalah kecintaan yang hingga detik terakhir itu ada dalam pikiran, tersebutkan dalam lisan dengan kejujuran. Maka sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah sholawat saling mengiringi, tidak bertepuk sebelah tangan. Karena beliau mencintai kita, kita pun juga harus mengejawantahkan kecintaan hati kita kepada beliau. Kita dari sekian banyak amal yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan salam dan sholawat kepada beliau, walaupun beliau sudah berada di alam kubur. Dari sekian banyak amal kesolehan yang menunjukkan kecintaan kita kepada beliau adalah sholawat. Man shalla alayya sholatan, dalam riwayat lain disebutkan wahidatan, sallallahu biha alaihi biha asyra. Barang siapa yang memberikan sholawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, satu kali sholawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya gara-gara satu sholawat tadi 10 kali sholawat. Sholawat kita kepada Nabi Muhammad adalah pujian. Sholawat Allah dan malaikat kepada kita adalah rahmat bagi kita. Pantas gak kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pantas gak kita dipuji oleh malaikat? Yang turun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, jika rahmat Allah sudah turun, maka keburukan apa lagi yang akan mendekati kita? Jika rahmat Allah sudah mengelilingi kehidupan kita, aktivitas kita, geraknya kita, diamnya kita, usaha kita, anak istri kita, rahmat turun di sekeliling kita, di keluarga kita, maka keburukan apa lagi yang mampu mendekati? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak teriring keburukan. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan. Di baliknya keburukan pasti juga ada hikmah kebaikannya. Maka sholawat yang kita aturkan kepada beliau, dalam riwayat lain disebutkan, sholawat yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau di alam kubur, itu tersampaikan. Walaupun beliau tidak ada di hadapan kita, sholawat kita tersampaikan. Maka betapa indahnya kehidupan jika Rasulullah diberi kabar bahwa Fulan bin Fulan memberikan salam dan sholawat. Keadaan kehidupan mana lagi yang lebih indah daripada itu? Ketika Nabi diberitahu bahwa Fulan bin Fulan, nama kita disebutkan, kita memberikan salam kepada beliau, lalu beliau menjawab salamnya. Kecintaan apa lagi yang bisa dibuktikan ketika nama kita disebutkan di hadapan beliau dan beliau mengingatnya? Lalu kelak di surga nanti, orang-orang yang paling dekat kepada beliau adalah, dalam riwayat lain disebutkan, yang paling banyak mengucapkan salam kepadaku. Kebahagiaan mana lagi? Kedudukan di surga mendekati kedudukan beliau di surga Firdaus.
firdausil a'la. Maka di dunia dipenuhi dengan rahmat, di surga pun dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu cara yang saya juga aturkan kepada para santri. Bagaimana kita melakukan suatu ibadah yang ibadah itu bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang disebutkan ulama adalah ibadah itu yang kita lakukan itu di saat yang sama kebanyakan manusia tidak melakukan. Suatu ibadah yang dilakukan di mana kebanyakan manusia tidak melakukan saat itu. Kalau pagi ini kita mengucapkan salam kepada beliau, apalagi nanti salamnya disampaikan kepada beliau, dikala manusia tersibukkan dengan pekerjaan dunia, permainan mereka, hiburan-hiburan mereka, namun di waktu yang sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu bernilai istimewa. Bagaimana tidak istimewa ketika ibadah sholat malam dilakukan sehingga dikala orang-orang pada tidur terlelap, bermimpi dengan mimpi-mimpi indah mereka, namun manusia sebagian kecilnya wa qalilun, dalam surat Adz-Dzariyat lupa, astagfirullah. Orang-orang dalam keadaan malamnya jauh dari pembaringan. Mereka tidak banyak dalam tidurnya. Keadaan itu membuat mereka istimewa. Kenapa tidak istimewa? Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita bersedekah di waktu orang-orang tidak bersedekah, maka itu istimewa. Kalau dilakukan di waktu yang mana orang lain mengerjakan, itu biasa. Biasanya kewajiban ini biasanya. Dilakukan di waktu yang sama, biasanya kewajiban. Sholat 5 waktu kewajiban, semua orang melakukan. Biasa, walaupun pahalanya juga besar. Tapi pahala yang besar adalah pahala yang didapatkan, namun dilebihkan. Itu yang namanya istimewa, kelebihan. Maka selayaknya waktu kita pagi hari, sore hari duduk dalam kesendirian, kita bersama anak-anak kita, lalu saat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah keistimewaan dikala orang lain di dalam kelalaian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa duduknya saya di sini tidak mengurangi kehormatan Ustadz Slamet Raharjo yang seharusnya hari ini jadwal beliau, karena beliau sedang berhalangan, maka saya menggantikan beliau. Beliau adalah guru saya adalah murid beliau, maka tidak bisa saya menggantikan kedudukan beliau sebagai pembicara di jadwal hari ini. Namun mudah-mudahan kedepannya nanti akan ada bisa faedah yang bisa jamaah sekalian dapatkan. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Fitnah. Bagaimana kita di akhir zaman ini memberikan perlindungan diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Yang pertama, kita membahas dulu macam-macam fitnah. Fitnah harus dikeluarkan dari makna fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia apa Bapak? Fitnah. Dia memfitnah saya. Fitnah di sini dalam bahasa Indonesia artinya menuduh tanpa dasar dan bukti yang nyata. Ini harus dikeluarkan dulu. Kita harus buang terlebih dahulu makna fitnah ini. Fitnah dalam bahasa Indonesia ini tidak akan kita bicarakan dalam pagi hari. Lalu fitnah apa yang akan kita bicarakan? Fitnah yang kita bicarakan adalah fitnah akhir zaman. Menurut ulama bahasa, fitnah artinya adalah cobaan dan ujian. Maka pembahasan kita pagi hari ini adalah melindungi diri kita dan keluarga dari fitnah akhir zaman, artinya melindungi dari cobaan dan ujian akhir zaman. Maka kita tidak membicarakan fitnah tanpa dasar
dan fakta. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Fitnah dalam penggunaannya, Allah menggunakan kata fitnah dalam Al-Quran terdapat dalam banyak ayat. Namun ternyata makna fitnah dalam Al-Quran juga berbeda-beda. Kami akan menyebutkan dari sekian banyak itu beberapa di antaranya. Yang pertama, menyesuaikan makna cobaan dan ujian. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Apakah manusia mengira kami akan meninggalkan mereka setelah mereka mengatakan bahwa mereka beriman, dan mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada ujian dan cobaan? Maka ayat ini menunjukkan bahwa arti fitnah di sini sebagai ujian dan cobaan, bahwa kita manusia, jika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dipastikan tidak akan membiarkan kita hidup di dunia tanpa ujian dan cobaan. Maka ad-dunya sijnul muslim. Mukmin atau muslim? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman. Dan surganya orang-orang kafir. Jika seandainya dunia ini Rasulullah kabarkan sebagai sebuah penjara, maka isinya pasti penuh dengan kesempitan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Jika kita mengaku beriman, maka Allah akan memberikan cobaan dan ujian. Maka seorang yang beriman tidaklah akan bersedih hanya karena cobaan yang Allah berikan. Seseorang mukmin justru akan bersyukur karena jika dia mendapatkan cobaan dan ujian, maka itu tanda bahwa dia beriman. Karena dia masuk ke dalam golongan orang beriman. Karena memang dunia adalah tempat ujian dan cobaan, penjara bagi dia. Maka apalagi yang bisa dilakukan bagi orang yang dipenjara kecuali apa? Orang kalau di penjara ini kan apa, bapak-bapak? Orang kalau di dalam penjara nggak bisa melakukan aktivitas apapun, di dalam ruangan 2x2 meter, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersabar. Ista'inu bis sabri wassalah. Yang kedua, sholat. Tidak ada cara lain bagi orang yang dipenjara kecuali bersabar dengan keadaan dan mendekatkan diri mencari uang saku untuk dunia akhirat dengan cara sholat. Maka kalau kita lihat di penjara tidak ada aktivitas lain. Ya udah, karena udah di penjara bersabar. Apalagi yang dilakukan? Ya udah, sholat. Kalau orang di penjara insya Allah dikasih makan. Makanya di beberapa negara barat nih, itu luar biasa. Banyak orang tidak takut untuk melakukan kejahatan karena memang penjara mereka itu penuh dengan kenikmatan. Bahkan dulu pernah saya melihat video, penjaranya orang-orang barat itu seperti rumah kosnya, kamar kos anak mahasiswa. Ada AC-nya, kasurnya ada lemarinya, penuh dengan fasilitas. Itu penjaranya di sana. Maka banyak orang yang tidak takut melakukan kejahatan. Tapi kita di penjaranya di dunia bukan karena kejahatan, tapi karena Allah memberikan batasan kepada kita. Wa inna likulli malakin hima. Allah memiliki batasan. Kita di dunia diberikan batasan, tidak boleh melampaui batasan. Karena kalau melampaui batasan akan terjatuh kepada yang haram, minimal subhat. Maka fitnah-fitnah dunia ini yang kita rasakan kesempitannya, kita rasakan ujian dan cobaannya, tidak ada cara lain
kecuali itu memang tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Maka jangan bersedih, kesempitan yang kita rasakan, rasa sakit yang kita alami, kemiskinan yang kita jalani, itu adalah tanda di antara sekian banyak tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Lalu fitnah yang berikutnya, fitnah yang artinya adalah menghalangi seseorang dari jalan kebenaran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Wahdharhum, maka kalian waspadalah kalian terhadap ayyaftinuka, halangan-halangan orang-orang musyrikin terhadap apa yang Allah turunkan kepada kalian. Karena zaman dahulu ketika ayat Al-Quran turun, maka orang muslimin mengerjakan ayat tersebut, mereka dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Kaum muslimin diperintahkan untuk sholat, maka kaum musyrikin menghalangi mereka untuk sholat di sekitar Ka'bah. Mereka menghalangi dari duduk-duduknya bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka menghalang-halangi dari jihad fisabilillah. Ketika ada seruan jihad, maka orang-orang musyrikin menggembosi dengan cara menakut-nakuti keduniaan mereka yang akan hilang. Maka penghalangan-penghalangan itu merupakan fitnah bagi orang mukmin. Maka fitnah di sini artinya adalah penghalangan seseorang dari jalan yang lurus. Fitnah yang berikutnya, yaitu apa yang tersebar di masyarakat disalahpahami. Fitnah yang artinya kemusyrikan dan kekufuran. Itu terdapat dalam potongan ayat, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnah." Maka perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah itu apa? Perangilah mereka sampai tidak terjadi kemusyrikan lagi, penyembahan selain Allah, kekufuran terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka perangi mereka. Ayat lanjutannya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan sesungguhnya fitnah itu lebih besar perkaranya daripada pembunuhan. Ini yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin awam. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini diartikan sebagai menuduh orang lain tanpa bukti. Nah, ini keliru. Fitnah di sini artinya adalah kemusyrikan dan kekafiran. Itu perkaranya lebih besar daripada pembunuhan. Jika seandainya satu nyawa seorang muslim di sisi Allah itu lebih berat perkaranya daripada hilangnya dunia, apalagi kemusyrikan. Maka dakwah pertama kali adalah menghilangkan kemusyrikan di muka bumi, karena kemusyrikan itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maka kemusyrikan itu lawannya adalah keimanan. Keimanan tidak akan mungkin Allah tempatkan di dalam neraka. Barang siapa yang memiliki keimanan sebesar biji dzarrah, maka Allah tidak ridho keberadaan iman itu di dalam neraka. Maka ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga, seluruh penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah memerintahkan kepada malaikat, idzabu ilan nar wa akhriju minha man fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Allah memerintahkan malaikat untuk pergi ke neraka, lalu mengambil orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat keimanan walaupun sekecil biji dzarrah. Kecil sekali. Kenapa kecil sekali? Karena memang Allah tidak ridho keimanan yang luar biasa nilainya, melebihi dunia dan seisinya, itu tempat akhirnya ada di neraka. Allah enggak ridho. Maka ayat yang saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka nafas terakhir kita, janganlah sampai itu ada atau keluar dari tubuh kita kecuali keimanan ada dalam diri kita. Keimanan. Fitnah, di antara fitnah nanti macam-macam fitnah yang ada apa?
Ketika orang mengalami sakaratul maut, maka iblis bala tentaranya akan datang. Tentara suruhannya iblis akan datang. Fitnah terbesar kaum muslimin saat itu. Ketika bala tentaranya iblis membisikkan kepada kita untuk apa? Mengingat-ingat dunia. Mengingat-ingat dunia, akhirnya kita jatuh kepada kekufuran. Lalu kita keluar dari keimanan. Ingin mencabut keimanan saat itu, karena itu fase yang sangat kritis sekali. Fase terakhir yang sangat kritis, jika seseorang tidak Allah berikan naungan dan kemudahan, maka orang itu akan keluar daripada keimanan. Karena teringat dengan dunia yang sudah dia hasilkan, anak istri yang sudah dia besarkan, bisnis yang sudah dia besarkan, maka dia tidak rela dengan kehidupan dunia. Maka lawan daripada keimanan adalah kekufuran. Salah satu di antara kekufuran adalah kekufuran terhadap dunia. Maka dunia tidak rela dia lepaskan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kemusyrikan adalah makna dari fitnah yang paling tinggi, di mana kemusyrikan itu harus kita hilangkan dari muka bumi. Bulan kemarin kami bersama santri pergi ke camping daerah Tawangmangu. Kita mengadakan hiking di hari terakhir. Hiking itu kita melewati lereng, naik ke gunung. Saya baru pertama kali hidup di Sukoharjo, baru tahu kalau di Karanganyar itu, mungkin Bapak sudah tahu Pringgondani. Pernah dengar, Pak? Pringgondani tempat untuk apa? Tempat untuk mencari bertapa, mencari pesugihan, kelancaran dan sebagainya. Saat itu kita melewati tangganya itu, yang datang orang-orang keturunan Cina. Bukan Muslim, saya yakin bukan Muslim. Perempuannya pakai tidak menutup aurat, kelihatan bukan Muslim. Anehnya, ternyata bukan orang Muslim saja yang ke sana. Kan kalau kita tempat-tempat seperti itu biasanya orang Muslim, karena memang Indonesia orangnya Muslim. Tapi kita tidak tahu kemusliman di dalam hati dia. Tapi zahirnya dia Muslim. Yang datang ternyata bukan orang Muslim tok. Ternyata orang-orang kafir juga datang ke sana. Orang kafir yang notabene Allah berikan kehidupan di dunia penuh dengan kelapangan, ternyata itu pun tidak cukup bagi mereka. Mereka masih pengen kekayaan yang lebih lagi. Karena memang di antara orang kafir itu ada orang kafir yang lebih kaya. Maka orang kafir yang tingkatannya di A pengen kekayaannya itu seperti orang kafir yang di tingkatannya B dan seterusnya. Tidak hanya menimpa kepada kita, keinginan terhadap dunia juga menimpa kepada orang-orang kafir. Tapi bukan itu intinya Pringgondani tadi. Saya sangat sedih sekali. Kita yang setiap hari berada di pondok, setiap hari berdakwah di masyarakat. Saya sangat sedih sekali, tangan saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tempat kemusyrikan tadi. Tempat yang dikunjungi oleh banyak orang. Informasi yang ada, tempat itu dikunjungi oleh banyak pejabat Indonesia sekarang. Kalau kita tahu nama-nama pejabat, itu banyak yang pernah ke sana. Luar biasanya mencari apa? Mencari mungkin saat pemilu mungkin ya, paling banyak ke sana. Luar biasa. Mencari jabatan. Mencari keduniaan sampai mengorbankan ketauhidan dan keimanan. Kalau mereka belum bertaubat, maka Allah belum mengampuni kemusyrikan mereka. Na'udzubillah. Ini nanti rekamannya kalau ada di YouTube, mudah-mudahan mereka mendengar. Kalau saya dimasukkan penjara, alhamdulillah. Luar biasa. Di zaman sekarang ini ada tempat, di sana ada patung, dikasih apa? Sajen, dupa, betul? Okay. Masih ada. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun minimal kalau kita melihat kemungkaran, yang paling lemah kalau melihat kemungkaran, hati kita mengingkari terlebih dahulu. Minimal saat itu saya sangat sedih sekali. Berarti saat itu keimanan saya sangat lemah. Karena Rasulullah mengatakan,
Yang paling terakhir pengingkaran terhadap kemaksiatan, kemungkaran adalah dengan hati, dan itu wa huwa adhaful iman. Dan pengingkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Saat itu saya menuruni bukit itu dalam hati saya masih lemah sekali. Tangan saya tidak bisa melakukan. Mulut saya tidak bisa berbicara kepada orang-orang yang di sana. Luar biasa. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, keturunan kita nanti kelak tidak ada yang terkena fitnah itu tadi. Amin ya rabbal alamin. Fitnah berikutnya termasuk dari makna fitnah yang Allah menggunakannya dalam Al-Quran, yaitu jatuhnya seseorang dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Ini makna fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum murtabtum, dan ayat dan selanjutnya. Akan tetapi kalian terjatuh kepada kemunafikan dan kemaksiatan. Fitnah di sini artinya apa? Terjatuh kepada kemunafikan, sifat kemunafikan dan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus perhatikan di antara sekian banyak akibat dari kemaksiatan itu membuahkan lama-kelamaan kemunafikan. Kemaksiatan tingkatannya lebih rendah daripada kemunafikan. Kemaksiatan orang yang melakukan dinamakan orang fasik. Kemunafikan orang yang ada dalam dirinya dinamakan orang munafik. Orang fasik adalah orang muslim. Dia sholat, dia melakukan kewajiban agama iya, tapi terkadang dia melakukan dosa kemaksiatan. Tapi ketika ketika keimanan itu ada, dia benar-benar orang beriman. Tapi yang namanya manusia terkadang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Namun kalau kemunafikan itu beda. Kemunafikan itu keimanan yang ada dalam dirinya itu bukan keimanan yang hakiki. Orang munafik, ulama mengatakan definisinya adalah orang yang menampakkan keislaman, namun dalam hatinya itu adalah kekufuran. Memang keimanan tidak ada, hakikatnya nggak ada dalam hati mereka. Salah satu akibat dari kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus membuahkan kemunafikan. Maka kalau ada di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, maka akan sangat dekat dengan kemunafikan. Lama-lama sholatnya ditinggalkan, lama-lama tidak puasa bulan Ramadan, lama-lama itu tadi siang hari bolong bulan Ramadan dia pergi ke warung, padahal kita tahu dia orang yang sehat. Lama-lama dia ke masjidnya cuma maghrib sama isya, lama-lama maghrib tok, lama-lama seminggu sekali. Na'udzubillah. Kalau kemaksiatan dilakukan terus-menerus, maka akan terbawa dirinya kepada kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makna terakhir yang saya bawakan dari sekian banyak ayat Al-Quran, yaitu samar antara kebaikan dan keburukan. Itu makna fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir, sesungguhnya sesama mereka itu saling membantu, kecuali kalian melakukan keimanan, maka kalian tidak akan terjatuh kepada yang namanya fitnah. Fitnah di sini artinya adalah samar-samarnya antara kebaikan dan keburukan. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita diingatkan untuk tidak saling tolong-menolong di atas kekufuran dan kemusyrikan. Kita hidup sosial masyarakat, mayoritas Indonesia itu muslim ya,
Namun sayangnya kita jarang sekali punya tetangga non-muslim, orang kafir. Jarang sekali. Namun sayangnya tetangga kita yang muslim itu ternyata melakukan amalan-amalan orang kafir. Kita mungkin dalam memaknai ayat ini kita nggak akan mungkin saling membantu, tolong menolong dengan orang kafir, iya. Karena kita nggak punya tetangga orang kafir. Tapi ternyata tetangga kita yang notabene muslim melakukan amalan-amalan kekufuran, kemusyrikan, kekafiran. Kita tidak boleh tolong menolong dalam hal itu. Banyak kegiatan kemasyarakatan kita yang di waktu-waktu tertentu itu ada unsur-unsur minimal kemaksiatan. Kalau bukan kekufuran, maka kita dilarang, diingatkan oleh ayat ini untuk menghindari perkara-perkara yang samar tercampur antara kebaikan dan keburukan. Maka kita harus kuat. Tangan kita, hati kita yang membawa keimanan itu jangan sampai kita kendor terhadap kemaksiatan dan kekufuran. Lalu kita lemah di depan kemaksiatan. Kita harus kuat walaupun dalam menyikapi kemungkaran nanti ada maslahat madaratnya. Tapi kaidah utama kita tidak boleh lembek di depan kemaksiatan. Karena kita membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terbawa dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan masyarakat kita dari keimanan. Malah justru kita sebagai pionir yang dilihat mempunyai agama malah ikut nimbrung di sana. Minimal kalau kita tidak bisa mengingkari, jangan kita ikut membantu kelancaran kegiatan tersebut. Bapak, dulu memang awal-awal dulu di masyarakat kami di kampung menghilangkan kebid'ahan, menghilangkan kemaksiatan. Itu kita dulu awal-awalnya dicemooh. Berat kita dulu. Tapi setiap tahun bulan Ramadan kultum kita sepakat. Aktivis masjid kita tentukan temanya apa yang ada di masyarakat, yang dibutuhkan apa, yang harus diperbaiki apa, kita terus tiap tahun. Alhamdulillah sekarang kita berada di masa di mana masyarakat banyak yang ikut kita. Ingat, Nabi dahulu ketika berdakwah penuh dengan cobaan, rasa sulit, dicemooh oleh orang-orang musyrik, bahkan dicelakai, dilempari batu, dilempari kotoran hewan. Maka memang dakwah untuk membawa agama Allah itu berat. Namun kita tidak ada ceritanya Nabi itu berlemah, ya dalam artian Nabi ikut duduk-duduk dengan orang-orang musyrik. Ya ikut aja lah, yang ini ikut aja, yang itu ikut aja lah, nanti biar mereka merasa kita dekati lalu mereka ikut kita. Enggak. Kita harus kuat. Kalau itu melanggar syariat maka kita harus kuat. Maka ingatlah bahwa orang-orang yang membawa agama Allah, meninggikan kalimatnya, Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Jangan pernah lemah. Karena Nabi tidak pernah dalam sejarah tidak pernah ada kondisi Nabi itu lemah. Kalau Nabi lemah, beliau pergi hijrah. Kalau kita nggak kuat di tempat itu, kita hijrah kalau mampu. Kalau kita kuat di situ, menjadi pahala yang besar. Karena apa? Saya selalu sampaikan, kalau kita berada di suatu tempat banyak kemaksiatan, kemusyrikan, kita menjadi orang awal yang menata pondasi batu bata. Maka selanjutnya kalau kita meninggal, ada orang yang meneruskan, maka kita menjadi orang awal, as-sabiqunal awwalun, yang menjadi orang-orang awal. Berdirinya dakwah di sana. Kita harus bangga dengan hal itu. Jangan sampai kita lembek. Akhirnya apa? Ada di antara mereka mengatakan, itu ustadz aja ikut loh, masa kamu nggak ikut? Nah, kita harus kompak dalam dakwah kita. Jangan sampai kita diadu domba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, fitnah akhir zaman itu kapan terjadinya? Dibagi menjadi dua, fitnah umum dan fitnah khusus. Pertanyaannya, kapan fitnah itu terjadi? Yang pertama,
tanda umum. Akhir zaman itu ditandai dengan apa, Pak? Yang paling awal terjadi. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini sekarang kita hijriah tahun berapa, Pak? 1446. Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Berarti lebih 23 ditambahi 23 tahunan. Nah, hijriah yang sekarang ditambahi 23 tahun beliau dakwah di Mekah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah tanda umum dan tanda awal bahwa akhir zaman sudah masuk. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari Sahal radhiyallahu taala anhu dan Anas dengan teks hadis yang agak berbeda. Rasulullah mengatakan, bu'ithtu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus, jarakku dengan hari kiamat itu seperti ini. Riwayat dilanjutkan, wa yushiru bi isba'aihi fayamudduhuma. Ibaratkan dua jari, telunjuk dan jari yang lebih panjang. Maka enggak ada jari yang lebih panjang daripada telunjuk kecuali jari tengah. Dekat sekali. Kalau jempol kan agak jauh nih. Nah, ini dekat. Maka beliau diutus dan hari kiamat itu datang, jaraknya seperti ini. Dekat sekali. Maka lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah, dan diutusnya beliau adalah tanda bahwa beliau adalah awal mula masuknya hari akhir. Dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Jubairah, secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithtu fi nasmis sa'ah. Aku itu diutus pada awal hembusan angin hari kiamat. Beliau itu diutus sebagai Rasul, itu diutusnya itu awal mula angin hari kiamat datang, itulah beliau berada. Maka jika 1000 tahun yang lalu dikatakan sebagai awal, maka zaman kita yang sekarang maka akan lebih dekat lagi. Maka otomatis fitnahnya semakin besar. Nanti ada tanda-tanda khusus. Ini tanda umum dahulu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, tanda kiamat yang awal yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Sementara tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam kelak nanti turun, itu akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Maka pertanda ini menandakan bahwa kita sekarang sudah masuk jelas. Lalu tanda khususnya apa? Tanda khususnya dari berbagai riwayat yang ada, dari sekian banyak, saya sampaikan ada 4. Yang pertama, yang paling dekat dengan zaman kenabian, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ditaklukkan 2 kali. Yang pertama zamannya Umar bin Khattab. Yang kedua zamannya Salahuddin. Kalau Salahuddin dibebaskan dari tentara salib. Kalau Umar dibebaskan dari Yahudi dan Nasrani. Maka terjadi di tahun 16 Hijriah itu sebagai pertanda bahwa zaman kita yang sekarang itu sudah menjalani zaman akhir. Maka fitnahnya semakin banyak. Tanda yang kedua yaitu melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah.
Kalau zaman kita sekarang tanda ini terjadi apa betul? Harta banyak. Wah enggak ya. Saya ini udah pertengahan bulan uangnya sudah mulai mepet nih. Harta enggak banyak. Saya di rumah juga enggak banyak-banyak amat nih. Berarti ini saya bukan pertandanya. Nanti dikembalikan ke keadaan orang mukmin di dunia seperti apa? Ibnu Hajar mengatakan, apa? Saya lupa antara Ibnu Hajar atau Ibnu Hibban. Nanti kalau videonya di YouTube nanti insya Allah nanti saya koreksi. Antara beliau Ibnu Hajar atau Ibnu Hibban mengatakan, keadaan kaum muslimin penuh dengan harta itu ada dua. Yang pertama ketika zaman sahabat. Ketika saat itu zaman sahabat membuka wilayah-wilayah luas. Penaklukan beberapa tempat, dibuka tempat, jihad fisabilillah. Kaum muslimin membuka dakwah di mana-mana. Yang kedua, keadaan nanti ketika Imam Mahdi. Antara zaman sahabat dan Imam Mahdi itu diputus oleh keadaan kemiskinan. Karena banyaknya harta itu bukan banyaknya harta zaman kita sekarang ini. Mobil banyak, di mana tahun 80 mobil sedikit. Makanan beras sekarang banyak, di mana tahun 60 makannya cuma pakai tiwul. Itu beda. Zamannya yaitu, tandanya yaitu banyaknya harta itu ketika seseorang bersedekah, gak ada orang yang mau menerima. Itu tandanya. Banyak harta itu tandanya itu tadi. Kita mau sedekah aja susah. Cari orang yang mau menerima yang berhak itu susah. Kalau sekarang ini kira-kira kita masih mendapati nggak orang yang susah? Sepertinya masih ya. Walaupun berbeda dengan tahun-tahun puluhan tahun yang lalu. Sekarang di kampung mungkin orang yang benar-benar miskin, nggak punya pekerjaan tetap misalkan, ya susah cari pekerjaan itu mungkin beberapa orang. Yang punya mobil lebih banyak ya, tapi itu bukan tanda banyaknya harta. Maka nanti di zaman Imam Mahdi, jarak beliau itu memimpin dunia dengan hari kiamat tiba itu selama 7 tahun. 7 tahun Imam Mahdi memimpin dunia penuh dengan kemuliaan dan kekayaan. Sebagaimana sebelumnya itu didahului dengan kezaliman dan kemiskinan. Zaman apa itu? Imam Mahdi datang. Berarti sebelum Imam Mahdi apa namanya? Siapa yang menguasai? Dajjal. Dajjal menguasai dunia penuh dengan kerusakan, kemiskinan, kesengsaraan. Maka setelah datang kesengsaraan itu datang kemuliaan, kekayaan, kesejahteraan Imam Mahdi 7 tahun. Lalu akan terjadi namanya hari kiamat. Maka dikatakan zaman penuh dengan kekayaan, dibukanya perbendaharaan bumi, itu zamannya Nabi, zamannya sahabat ketika membuka wilayah, dan zamannya Imam Mahdi. Yang mana orang membawa satu napa niki? Bahasa Indonesia apa, Pak? Satu napa? Satu nggih, satu ini takupan tangan niki. Emas dan perak keliling jalan tidak ada yang mau menerima. Karena seluruh manusia saat itu juga kaya, enggak butuh. Kalau kita ibaratkan zaman sekarang apa, Pak? Yang kita kira-kira, kalau kita sekarang di jalanan, bawa harta apa, kalau harta itu kita tawarkan nggak ada yang mau menerima. Kalau beras masih ada yang menerima kayaknya ya? Masih ya. Apa berarti? Nggak, kita mau menggambarkan sehina apa emas dan perak. Gorengan. Gorengan lah ya kayaknya. Kita mau keliling pinggir jalan gitu, nggak ada yang terima Pak, saya yakin. Apa itu? Saya beli juga bisa. Bayangkan emas dan perak di saat itu, di saat yang dahulu kala, apalagi di zamannya Umar bin Abdul Aziz, itu lebih terbuka lagi perbendaharaan dunia.
Emas dan perak nggak ada yang mau menerima. Jatuh di jalan nggak ada yang ngambil. Hina sekali emas dan perak. Kalau zaman sekarang masih ya berharga sekali ya. Emas dan perak masih berharga. Maka tidak menutup kemungkinan memang zaman itu terputus oleh zaman penuh dengan kemiskinan. Kenapa kemiskinan, Pak? Kita sekarang miskin itu apa kira-kira? Yang paling utama apa ya? Allah alam. Ulama menyebutkan yang paling utama adalah kesengsaraan. Memang kemuliaan umat Islam tidak dicari awalnya dengan kekuasaan. Jadi umat Islam itu kalau pengen mulia bukan mencari kekuasaan, memang bukan. Tapi ketika kekuasaan itu didapatkan, maka kemuliaan Islam akan sangat cepat sekali terwujud. Karena apa? Kekuasaan itu kan punya ini ya Pak, punya kekuatan untuk menegakkan syariat, untuk mengambil hak-hak orang miskin dari orang kaya, punya kekuatan. Zaman sekarang ulama menyebutkan kenapa kaum muslimin itu dalam keadaan kesengsaraan, karena pemimpin-pemimpin mereka telah hilang. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang berada di atas jalan yang lurus. Lalu digantikan oleh penguasa-penguasa yang tidak amanah, korupsi, tidak mau mengelola kekayaan bumi itu dengan amanah untuk kesejahteraan kaum muslimin. Mereka mementingkan perut mereka dan keluarga mereka. Maka kekuasaan itu tidak dicari, tapi ketika dapat itu luar biasa efeknya. Kalau pemimpin itu orang muslim yang baik, maka seluruh kaum muslimin juga akan baik. Buktinya apa? Sejarah sudah membuktikan. Kalau pemimpinnya buruk, maka apa yang terjadi? Kaum muslimin juga akan terlunta-lunta. Karena apa? Syariat tidak ditegakkan. Maka ini yang menjadi keadaan kita, bahwa kaum muslimin berada dalam masa-masa fitnah, melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. Tanda berikutnya yaitu munculnya Dajjal. Yang saya sebutkan tanda yang luar biasa juga. Fitnah lebih besar mana lagi daripada fitnahnya Dajjal, yang mana Rasulullah mengajarkan untuk kita berlindung dari fitnahnya setiap akhir kita akan selesai sholat di saat tahiyat. Karena fitnahnya besar, maka tidak mungkin mata intahina lama akhbirni saya. Maka fitnah apalagi yang lebih besar jika Rasulullah sudah mengaturkan kepada kita untuk berlindung darinya. Fitnah Dajjal yang mana setiap orang akan bertemu dengannya, lalu akan diberikan fitnah. Fitnah di sini apa? Yang artinya tadi ujian. Akan diuji sama Dajjal. Disuruh milih antara tangan yang dibawa di tangan kanan dan tangan kirinya. Pilih mana? Tangan kanannya membawa surga, tangan kirinya membawa neraka. Orang muslim di depannya disuruh milih. Kalau milih di tangan kanannya maka akan masuk neraka, karena itu surganya Dajjal. Kalau memilih tangan kiri, nerakanya Dajjal, maka dia akan masuk surga. Fitnahnya luar biasa. Kalau kita sekarang cuma membayangkan, itu mudah. Sebagaimana mudahnya kita ketika belajar zakat, disuruh mengeluarkan 2,5% dari total harta kita yang wajib zakat. Kita belajar zakat ini 2,5%. Kita yang nggak punya harta, kecil. 2,5% itu mah kecil sekali. Tapi kalau kita sudah punya harta banyak, 2,5% dihitung, kok ya lumayan ya. Ya. Terkadang kita belajar suatu ilmu karena kita belum punya, gampang. Tapi kalau kita sudah berada di posisi yang wajib melakukan, kita akan berat untuk melaksanakan.
Dajjal. Betul, kalau kita membayangkan, gampang. Nanti saya akan pilih nerakanya Dajjal. Tapi kalau sudah berada di depannya, itu keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Apa yang bisa kita sandarkan saat itu? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya menyandarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih gampang daripada itu untuk kita meminta hidayah kepada Allah agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Luar biasa. Dajjal itu memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia. Karena kemampuan itulah fitnahnya lebih luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak akan banyak mengikuti Dajjal ketika Dajjal mampu menghidupkan yang mati, mampu berjalan di atas bumi itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan tidak ada suatu kampung pun di atas muka bumi kecuali Dajjal akan mendatanginya. Memang benar-benar fitnah luar biasa. Kalau kita membayangkan tanda-tanda kiamat masih lama, kayaknya masih lama fitnah. Kiamat kayaknya masih lama. Banyak tanda-tanda yang belum datang. Dajjal kayaknya masih lama. Insya Allah saya mati sebelum Dajjal. Siapa yang menjamin? Kalau ternyata kampung kita didatangi Dajjal, siapa yang akan menjamin kita selamat dari fitnahnya? Maka tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnahnya nanti akan disebutkan. Berikutnya yaitu munculnya Imam Mahdi. Setelah Imam Dajjal, Imam Mahdi. Maka itu tanda-tanda akhir zaman. Tadi disebutkan dalam sebuah riwayat 7 tahun. 7 tahun itu nanti akan ada di mana orang bergelimpangan harta, kemudahan, orang itu akan lalai terhadap ketakwaan. Di masa-masa itu pula mushaf Al-Quran tulisannya akan hilang. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah meninggalkan. Jangankan zaman nanti, sekarang saja Al-Quran hanya sebagai pajangan. Jarang orang muslimin jangankan membaca. Pak? Megang saja itu kayaknya jarang sekali. Yang disuruh megang anaknya untuk TPA. Berangkat TPA suruh bawa mushaf, diambil mushafnya, Pak, anak ini untuk berangkat TPA sana. Jangankan kita mengetahui isi Al-Quran, kita baca saja susah. Jangankan baca, cara bacanya aja menurut survei tahun 2018 65% kaum muslimin Indonesia dari total berapa? 82% muslimin di Indonesia ini, 65%-nya nggak bisa baca tulis Al-Quran, Pak. Naudzubillah. Mau baca apa? Caranya aja nggak bisa. Jangankan nanti mendekati hari kiamat, sekarang saja pertanda itu sudah ada. Kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak hadisnya menyebutkan bahwa saking besarnya fitnah itu digambarkan dalam hadis muttafaqun ilaih. Fitnah yang pertama digambarkan saking luar biasanya itu seperti kaki ta'il laili muzlimah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Fitnah di akhir zaman, dan kita sekarang berada di zamannya itu, fitnah itu akan ada terus. Kita hidup seperti sendirian. Di masyarakat kita itu tidak banyak teman. Sholat di masjid pun cuma 1 baris 2 baris. Padahal kalau seluruhnya sholat Idul Fitri 1 lapangan nggak penuh. Kita hidup dalam kesendirian. Kita berada di zaman fitnah. Fitnah itu datang dari keluarga kita dan tetangga kita, saudara muslim kita, notabene muslim juga. Seperti malam, potongan malam yang gelap gulita, tidak terjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Karena malam itu kita tidak bisa melihat mana yang jelas, mana yang tidak. Maka kita harus hati-hati. Fitnah juga digambarkan sebagaimana angin musim panas. Bapak Ibu, angin musim panas itu seperti apa? Kalau kemarau, anginnya lebih
kuat kan daripada musim hujan kan? Gimana betul? Bahkan bisa membawa atap dari seng itu bisa kabur gitu. Anginnya lebih kuat. Memang fitnah itu luar biasa besar dan kuatnya. Fitnah dalam riwayat Muslim disebutkan juga, dia besarnya sangat-sangat besar sampai fitnah itu kalau datang itu lebih besar daripada fitnah sebelumnya. Fitnah yang datang hari ini lebih besar daripada fitnah yang kemarin. Jika kita sekarang fitnahnya berat dalam kita menjalani kehidupan, maka besok anak cucu kita fitnahnya akan lebih besar. Maka apa yang sudah kita ajarkan, kita berikan bekal kepada anak cucu kita untuk menjalani fitnah ke depan, itu adalah tanggung jawab kita. Pahala beribadah di zaman sekarang itu lebih kecil daripada pahala menjalankan ibadah di zaman mendatang. Kita sekarang sholat mungkin gampang, tapi akan ada zaman di mana sholat mungkin akan bisa dilarang, masjid ditutup, orang mungkin akan susah menjalankan ketaatan. Orang mau naik haji sekarang difasilitasi, mungkin akan ada zaman di mana pemimpinnya melarang untuk berhaji, melarang untuk berhijab, bahkan melarang untuk berpuasa. Sholat dilarang. Bisa jadi fitnah hari ini lebih besar daripada fitnah hari kemarin. Ibadahnya hari ini lebih susah daripada hari yang kemarin. Fitnah juga Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaihi, fitnah itu seperti ombak yang datangnya itu menyambar-nyambar. Fitnah luar biasa. Ombak kalau malam lebih besar daripada di siang hari. Ombak malam lebih besar, padahal malam itu kita tidak bisa melihat dengan jelas. Makin parah lagi. Malam tidak kelihatan cahaya, tapi ombak yang datang semakin besar. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk menjalani? Kelas, gimana tukhbiruni? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesempatan lain saya bisa bertemu dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan kita bisa memperluas lagi tentang masalah fitnah ini, karena ada beberapa hal yang qadarullah belum tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa sedikit diantaranya diambil faedahnya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan bahwa untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian, bahwa tujuan akhir dari kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melakukan ketakwaan. Anak muda punya kesehatan, tapi waktunya tidak luang. Buktinya apa? Sibuk dengan permainan. Diajak ke kajian, sibuk dengan teman, dengan kesibukan sekolah dan kuliah. Orang yang sudah tua badannya memang tidak sehat, tapi waktunya luang, tapi nggak bisa kemana-mana. Maka jika kita punya kesempatan dan punya kesehatan, maka tujuan akhir tidak lain dan tidak bukan Allah memberikannya untuk melakukan ketakwaan. Maka jika kita memiliki kesempatan dan kesehatan, rasa syukur kita harusnya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, jika ada kelebihan, kekurangan, kelebihan waktu juga, saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang tidak baik yang dirasakan oleh jamaah, saya meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.